Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Ray Maringka. Oke, jadi hari ini gue mau membahas sebenarnya hampir sama ya. Ini masih seputar manual brew ya. Jadi gue di sini mau membahas sebenarnya tuh apa sih pengaruhnya dari suhu air nih. Ya karena ada beberapa teman-teman yang tanya sebenarnya tuh pakai suhu air berapa yang tepat untuk manual brew gitu ya. Nah, jadi hari ini gue seperti biasa lah ya, sambil kita ngobrol ya, gue hari ini nyeduhnya ini adalah kopi dari Say Something lagi ya, kopinya ini ya kan, Flores Pineapple Fudge. Oke, nah ini dia prosesnya wash, jadi full wash ya, terus varietasnya lini es. Nah terus di sini yang menarik adalah menurut gua yang menarik itu ada di tasting notes-nya. Ya, tasting notes-nya di sini ada honey, pineapple, fudge sama coklat brownie. Nah, cuma yang gua rasakan itu nanti kombinasi dari ini nih, gitu. Jadi bukan dari masing-masing ya, justru agak sedikit beda, gitu ya. Nah, terus sekedar info aja buat teman-teman mungkin yang sudah beli kopi ini. Menurut gue ini kopi yang restingnya cukup panjang. Ya ini gue sudah terima mungkin 2 minggu sampai 3 minggu setelah dari tanggal roasting ya. Ini udah tinggal berapa ratus gram ya. Ini gue coba rasanya baru keluar. Gitu ya. Nah hari ini gue nyeduhnya pakai Hario Mugen ya. Nah buat yang belum nonton reviewnya, ini gimana cara pasang paper filternya, terus gimana resep seduh yang gue sarankan, nanti silahkan cek di sebelah sini aja. Oke. Terus gue di sini pakai grinder yang ini. Ini juga sudah gue review, video reviewnya nanti langsung ditonton aja. Ya, nah di grinder ini nanti gue pakai grind size nomor 15. Oke, nah sekarang kita giling, gue prepare dulu, nanti setelah siap nyeduh kita langsung start. Ya, sudah. Nah, sekarang kita bilas dulu paper filternya. Cuma ini gue resep seduhnya agak sedikit berbeda ya. Nah kali ini nih gue pakai suhu airnya sekitar 95an. Oke, cukup tinggi ya, 95 ya. Tapi ini memang balik ke selera sebenarnya. Oke, nah terus di sini gue pakai airnya pakai Nestle. Nah kalau langsung dihirup baunya ya, ini baunya lebih kayak coklatinya ada. Oke, terus justru kayak ada wangi-wangi jeruknya. Tapi nanti kita lihat aja pasti seduh ya. Oke, 15 gram. Nah terus di sini gue memang resep seduhnya agak berbeda ya dengan video yang review Hario Mugen ini. Oke. Nah jadi biasanya kalau pakai kopi ini gue bloomingnya 30 gram aja. Tapi pastikan semua permukaan kopinya basah. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, gue itu untuk grind size yang kali ini gue pakai agak sedikit lebih kasar. Gitu. Oke, nah terus ini gue bloomingnya selama 35 detik. Oke, nah baunya ketika sudah di blooming ya, ini baunya malah kayak nastar ya. Nah terus ini gue tuang sampai 150. Nuangnya diputer ya, dari tengah keluar ya. Oke, kalau sudah kita tunggu lagi. Nah jadi kali ini memang gue pakai nggak terlalu kasar karena untuk rasa yang terbaiknya udah gue coba-coba, gue dapetin di resep yang ini. Gitu ya. Dan ini brewing time-nya cenderung nggak terlalu panjang juga. Oke, nah ini kita tungguin sampai airnya tinggal sedikit, lanjut kita tuang lagi. Oke, kalau sudah kurang lebih di menit kedua ya, setelah udah 2 menit, lanjut tuang lagi sampai 225. Oke, sudah. Nah buat teman-teman mungkin yang sudah pakai Hario Mugen ini atau kopi Flores Pineapple Fudge ini ya, coba tulis di kolom komentar gimana rasanya, terus gimana pengalamannya ketika pakai Hario Mugen. Oke, nah ini gue brewing time-nya tuh dari kemarin sudah coba-coba ya, range-nya itu paling dari 2,5 menit sampai 3 menit. Sampai 3,5 menit lah, nggak terlalu panjang. Ya, di bagian atas dia sudah surut, kita pencet timer. Sip. Dia ini total brewing time-nya 3 menit 4 detik. Oke. Ya, 3 menit 4 detik. Oke, nah sekarang kita cobain rasa kopinya ya.
baunya dulu. Nah, baunya di sini coklatnya kerasa. Terus bener nih, kalau teman-teman ya mungkin nyokapnya ya atau saudaranya lagi masak nastar yang bener-bener bau pertama kali keluar tuh ya, baunya tuh kayak bener-bener kayak cake banget. Nah, pada saat panas kita cobain. Oke. Pertama kali masuk mulut, ini gue yakin teman-teman bisa langsung ngerasain rasa manisnya. Manisnya ini gue kerasa fix kayak dari pineapple jam ya. Justru kayak selai nanas. Oke, tapi bukan selai jadi selai nanas ini nih kayak selai yang udah diparut terus dimasak tuh ya, yang dicampur sama gula. Rasanya seperti itu. Nah, terus di sini gue ngerasa ini dia bodinya lumayan low ya, lumayan rendah. Terus aftertaste-nya menurut gue masih medium. Terus ini teksturnya ya, ini masuk, menurut gue masuk kayak teh sih, tea like ya. Oke, jadi ketika panas kerasanya kayak selai nanas. Oke, terus kayak ada wangi-wangi cake-nya. Kayak ada wangi-wangi kue lah. Oke, kita cobain terakhir. Terasa teksturnya kayak teh. Ya, ini kita diemin aja, kita tunggu dulu sampai dia suhunya rendah. Nah, sekarang gue mau sharing sedikit apa yang gue tahu dan apa yang selama ini gue terapkan ketika gue pakai nyeduh. Oke? Nah, secara general ya yang kita tahu itu kan biasanya ya teman-teman lihat itu dari roast profile. Oke, roast profile. Terus yang kedua itu dari proses pasca panennya. Oke, nah kalau saat ini kita mungkin untuk roast profile itu sudah nggak terlalu udah nggak terlalu bingung ya, karena sudah banyak roastery yang memang dia itu jual kopi ya. Kalau misalkan untuk filter coffee atau manual brew, dia biasanya maksimal itu ada di medium roast. Oke, jadi menurut gua roast profile itu sudah bukan jadi masalah yang besar lah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu roast profile itu apa, bedanya light roast, medium roast, dan dark roast itu apa, coba nonton videonya di sebelah sini, itu sudah gue jelaskan. Oke. Nah, terus yang berikutnya itu dari proses pasca panen. Mungkin ada yang natural, ya sekarang udah banyak banget natural, terus natural extended, ada anaerob lah, terus ada anaerob honey, terus ada yang dipakai ragi tempe ya. Bermacam-macam lah. Nah, biasanya gua kalau pakai suhu tinggi di sini di range gue itu mungkin dari sekitar 93 bahkan sampai 98 pun bisa aja. Nah, itu biasanya gue pakai di kopi-kopi yang memang dia full wash, full wash atau honey process juga. Nah, dari situ gue juga sesuaikan ke proses roast profile-nya. Nah, kalau misalkan roast profile-nya ini dia ada di light roast ya, misalkan nih ya, ada kopi A. Kopi A ini dia proses pasca panennya itu misalkan natural. Oke, roast profile-nya dia ada di light roast. Ya, nah itu biasanya gue nggak pakai terlalu tinggi. Gue biasanya paling pakai cuma di 93 atau 94. Selama roast profile-nya dia light. Tapi kalau misalnya kopi natural ini roast profile-nya berubah mungkin light to medium atau medium roast dengan tujuan untuk agak menurunkan sedikit acidity-nya. Nah, itu biasanya gue akan pakai suhunya lebih rendah lagi. Karena kalau misalkan dia itu roast profile-nya semakin gelap ya, kalau kita pakai suhunya semakin tinggi juga, nanti sudah pasti ada beberapa rasa yang tidak kita inginkan terus bisa muncul gitu ya. Nah, kalau misalkan balik lagi ya, kalau misalkan kayak honey process atau full wash ya, itu biasanya gue selalu hajar di suhu tinggi.
Nah, ketika gue hajar di suhu tinggi pun, yang honey process atau yang full wash, terus dia ada misalkan di light terus atau light to medium pun, gue hajar di suhu 95-an biasanya nggak pernah ada problem gitu. Nah, untuk analogi airnya sendiri kenapa harus dibedakan? Teman-teman bisa analogin gini, di teman-teman itu masukin gula Jawa ya, 2 gula Jawa yang masih bentuknya bulat, oke, yang masih belum cair, masukin ke 2 gelas. Di gelas yang satu teman-teman tuang pakai suhu 98 derajat Celcius. Oke. Di gelas yang satu lagi mungkin teman-teman cuma tuang di suhu 90 derajat. Teman-teman aduk 3 kali. Oke, ketika teman-teman aduknya cuma 3 kali atau 4 kali atau mau 10 kali ya dengan adukan yang sama. Setelah itu misalkan kita diemin selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit gula Jawanya teman-teman angkat. Nah, coba teman-teman timbang. Gula Jawa mana yang beratnya masih lebih tinggi? Nah, sudah pasti yang lebih tinggi itu yang kita pakai suhu di 90 derajat. Gitu, karena si air ini akan membantu proses pemasakan, proses pelarutan. Apa yang dilarutin ketika kita bikin manual brew itu banyak ya, mungkin di situ ada sweetness-nya, ada acidity-nya, terus di situ mungkin ada fibernya, ada fat, ada oilnya, protein, banyak banget. Nah, yang kita fokus di sini adalah kerasanya. Kalau misalnya nanti teman-teman pakai suhu terlalu tinggi, nanti biasanya tuh rasanya nanti cenderung mungkin bisa bitter, pahit ya. Pahitnya itu ninggalnya nggak enak banget gitu. Itu mungkin suhunya terlalu tinggi atau teman-teman grind size-nya terlalu halus. Nah, untuk grind size nanti gue akan bikinin videonya sendiri ya, berbeda lagi nih gitu. Nah, terus kalau masalah dari proses pasca panen sebenarnya itu kalau gue pribadi nggak terlalu memperhatikan proses pasca panen. Justru gue lebih fokusnya ke arah si roast profile-nya. Nah, kenapa gue nggak terlalu memperhatikan ke arah proses pasca panen? Karena gini, gue biasanya nggak main suhu tinggi-tinggi sih, ya. Kalau misal mentok-mentok gue tuh bener-bener pakai di suhu 95, itu pun jarang, gitu ya. Karena belakangan ini kan kita tahu ya, teman-teman pun tahu udah banyak banget kopi-kopi yang kayak extended natural. Terus ada yang anaerob honey, terus ada yang dipakein enzim apa. Nah, itu kan biasanya karakter rasa kopi-kopi yang seperti itu kan cenderung bener-bener buah banget ya. Buahnya itu tapi ke arah asamnya yang lumayan tinggi. Nah, ketika karakter rasa memang bawaan yang mau dinaikin ya, yang mau dinaikin kopi-kopi proses pasca panen seperti itu adalah asam, biasanya roaster itu akan ngakalin ke arah mana? Ke arah roast profile-nya. Roast profile-nya dibuat agak lebih gelap. Atau mungkin nanti ketika teman-teman beli ya kopi-kopi yang anaerob honey, anaerob extended natural gitu ya, itu nanti biasanya di permukaan biji kopinya itu ada sedikit minyak-minyak. Nah, itu teman-teman jangan langsung, wah roastingnya salah nih, belum tentu. Gitu, karena kalau misalkan dia di roastingnya di light roast, itu asamnya bakal nusuk banget. Ketika asamnya nusuk banget, nanti efeknya rasa-rasa yang ada di kopi itu malah ketutup sama si acidity-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti lihat, kok kopinya permukaannya ada minyak, jangan terlalu underestimate dulu ya, atau jangan langsung ngomong wah roasternya salah, belum tentu ya. Jadi menurut gua, kalau gue pribadi lebih memperhatikan ke arah roast profile untuk ke suhunya. Semakin gelap roast profile-nya, suhunya gue akan pakai semakin rendah. Ya, semakin muda roast profile-nya, ya, misalkan roasting level lah ya, ada yang bilang roast profile, ada yang bilang roast level ya. Itu kalau misalkan semakin light, gue pakai suhunya semakin tinggi juga, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah turun banget suhunya. Nah, untuk honey sendiri ya, di sini kan ada dituliskan nih, tasting notes-nya honey. Nah, yang gue rasain honey-nya ini justru bukan di rasanya, malah di
aromanya ya, aroma kopinya ketika dia suhunya sudah mulai turun. Kita coba ya. Nah, sama nih. Ini rasanya kalau teman-teman pernah cobain pineapple cake ya, kue nanas. Jadi kue sebenarnya kue bolu biasa yang di atasnya tuh dikasih slice nanas, terus dikasih gula, terus di torch ya. Kalau nggak salah tuh ada di coffee shop di Bandung di Noah Barn ya. Nah itu tuh favorit banget tuh pineapple cake itu. Rasa nanasnya seperti itu ketika dia sudah dingin ya. Terus madunya ini kecium, bau si aroma kopinya kerasa banget. Ada wangi madu. Nah terus di sini justru gue ngerasa ya coklat brownies-nya ini nggak ada. Ya jadi coklat brownie ini berubah jadi pineapple cake. Tapi kerasa di belakangnya aftertaste-nya ini kayak teman-teman abis makan coklat gitu ya. Terus di samping-samping lidah ini bener-bener kerasa banget karakter dari asam nanasnya itu. Rekomen banget sih. Ini kalau buat teman-teman yang suka kopi-kopi yang rasa kopinya tuh cenderung manis, acidity-nya medium ya. Terus bodinya nggak terlalu tebel, aftertaste-nya medium nih cocok. Menurut gue cocok ya. Menarik ya. Oke teman-teman. Jadi sharing kali ini cukup sampai di sini aja ya mengenai suhu karena pembahasannya simpel banget sebenarnya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan punya pendapat sendiri boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman juga mau sharing pengalamannya silahkan juga tulis di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman pengen nanya-nanya lebih lanjut ya mungkin teman-teman bisa follow Instagram gue dulu di @raymaringka. Nah, nanti teman-teman DM aja sebisa mungkin gue akan balas cepatnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau cek alat seduh rekomendasi dari gue silahkan cek bio di Instagram gue atau cek link di deskripsi. Nah untuk pembelian kopi Flores Pineapple Fudge ini gue langsung cantumkan di deskripsi aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.